Sasmita dilahirkan pada tanggal 11 Agustus tahun 1949 di Desa Citarap, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Gebar merupakan seorang pelukis dengan gaya impresionisnya yang kental. Karya-karyanya banyak terinspirasi dari peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di sekitarnya. Sejak remaja, Gebar Sasmita mendapatkan bimbingan dan pelajaran melukis dari Hendra Gunawan yang dikenal sebagai bapak pelukis realisme sosial Indonesia. Gebar Sasmita mempunyai keyakinan bahwa pelukis kerakyatan akan tetap mendapat tempat di hati rakyat, terutama kalangan pergerakan dan kaum nasionalis. Ia pernah berujar, "Kalaupun galeri tidak akan memberi tempat kepada karya kami akan menggunakan trotoar dan jalanan untuk mendekatkan karya kami dengan rakyat." Heru Hikayat menuliskan, apa yang mendorong Gebar Sasmita melukiskan berbagai cagar budaya di wilayah Banten? Hal paling pertama yang bisa diajukan adalah soal ruang dan waktu. Gebar Sasmita berasal dan tinggal di Banten. Dengan itu, reputasinya sebagai pelukis juga bertaut dengan Banten. Istilah yang paling mudah adalah identitas. Banten merupakan bagian dari identitas Gebar Sasmita. Sebaliknya, Gebar Sasmita juga berkontribusi pada pembentukan citra tentang Banten. Maka, kehadiran hal ihwal yang berkaitan atau bermula dari Banten di karya-karya Gebar Sasmita merupakan kewajaran belaka. Ini aspek ruang, sementara aspek waktu berkaitan dengan apa-apa yang disebut cagar budaya, merupakan artefak dari masa lalu. Di sini persoalan mulai mengemuka, untuk apa dan dengan cara apa masa lalu dihadirkan di masa kini. Pada istilah cagar budaya, paling tidak ada dua hal yang bisa kita diskusikan, kata Heru Hidayat. Statusnya sebagai warisan dan benda. Apa yang disebut cagar budaya merupakan wujud yang bisa dilihat dan diraba, dibedakan dengan warisan tak benda. Status kebendaan cagar budaya sangat nyambung dengan seni rupa, sebab disiplin seni rupa berangkat dari aspek kebendaan. Dalam alur sejarah seni rupa, ada prinsip seni untuk seni. Prinsip ini adalah pengembangan dari watak kebendaan tersebut. Prinsip ini menyanjung otonomi dalam pengertian seni sudah seharusnya hanya tentang seni itu sendiri dan tidak terkait dengan apapun di luar dirinya. Karya Gebar Sasmita tentu saja tidak berpijak pada prinsip seni untuk seni, sebab cagar budaya sesuai dengan pengertian formalnya harus terkait dengan ihwal warisan atau nilai budaya. Benda yang disebut cagar budaya punya kedudukan istimewa dalam ruang dan waktu. Ia selalu bertaut dengan konteksnya. Maka, karya seni rupa berpokok soal cagar budaya pun merupakan karya yang kontekstual. Pada setiap karya Gebar Sasmita, sapuan kuas tampak mengemuka. Kekuatan sapuan kuas bisa dibilang adalah salah satu kekhasan generasi Gebar Sasmita. Watak personal si pelukis tampil pada lukisan melalui sapuan kuas. Watak Gebar Sasmita diwakili oleh kekuatan sapuan kuasnya. Dalam koridor disiplin seni lukis, ada satu istilah lain yang relevan, painterly. Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang bagaimana menerjemahkan istilah painterly. Istilah ini merujuk pada karakterisasi karya yang didasarkan pada lukisan sapuan, warna, dan tekstur. Lukisan Gebar Sasmita jelas menonjolkan unsur-unsur tersebut. Kualitas ini atau watak ini tidak serta-merta berhubungan dengan status kebendaan dari pokok soal lukisan-lukisan Gebar Sasmita. Cagar budaya seperti juga tradisi berasal dari masa lalu. Satu-satunya cara agar ia kontekstual dengan masa kini adalah melalui tafsir. Tafsir akan menjembatani jarak yang merentang antara masa lalu dan masa kini. Tradisi ditafsir ulang sehingga tetap relevan dengan masa kini. Untuk itu, cagar budaya di luar tafsirnya agar bisa tetap hadir di masa kini
tidak sebagai residu masa lalu, melainkan bagian utuh dari masa kini. Seorang pelukis seperti Gebar Sasmita melalui cara pandangnya tentang kenyataan dan kemampuannya menjelajahi aspek artistik dapat mengupayakan pendekatan atas keutuhan tersebut. Namun, kuncinya adalah kesadaran. Kesadaran akan jarak dan penerimaan atas ketidakmampuan kita sendiri dalam menggenggam kenyataan secara utuh. Dari pameran karya Gebar Sasmita, sedikitnya terdapat lebih dari 5 hasil guratan tangan dari Gebar Sasmita yang berlangsung di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama sampai tanggal 30 Juni 2024. Di antaranya yang pertama ada lukisan Menara Air Warung Gudung. Kemudian ada Menara Air Rangkas Bitung, Rumah Kepala Bagian Tanaman PTPN 8 atau Residenti Employee Vanti Salak, Residenti Van Mix Oil Rangkas Bitung, di balik dinding X Rumah Multatuli, Situs Lebak Cibedug, Situs Lebak Kosala, Rumah Dinas Bupati Lebak, Empek Goyong, Nukuh, Mukra Alam, 2 Wanita Pantai, Gadis di Depan Pintu, Produk Perang, Banjir Laut 1983, Perjalanan Panjang, dan lain sebagainya. Pada pameran ini, Lita Rahmiati selaku Kepala BPK 8 mengutarakan bahwa pameran cagar budaya dalam seni rupa mengundang seniman untuk menjelajahi dan merefleksikan keberagaman, sejarah, dan nilai-nilai budaya melalui medium estetika dalam seni rupa. Dalam konteks ini, seni rupa tidak hanya sebagai representasi fisik cagar budaya, tetapi juga sebagai cermin identitas budaya dan naratif yang lebih luas. Tidak hanya menghadirkan lukisan cagar budaya, pameran ini juga menghadirkan lukisan yang memotret kebudayaan lainnya di sekitar kita. Lukisan bertajuk Empek Goyong salah satunya. Sebuah lukisan yang menggambarkan seorang maestro sedang memainkan tehyan, alat musik tradisional Betawi dengan unsur kebudayaan Cina yang kental di dalamnya. Hadir di ruang pamer temporer Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama, diharapkan pameran ini dapat menciptakan suasana museum yang lebih inklusif. Semoga pameran ini dapat diterima oleh semua kalangan, dapat dinikmati, dan memberikan efek baik dalam mencintai kebudayaan negeri sendiri.